Halo semuanya, kami dari kelompok perpajakan kelas AK3C yang beranggotakan 4 orang, di mana anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri Ainis Angkat, yang kedua yaitu Andi Francisco Purba, yang ketiga yaitu Muhammad Isrok, dan yang keempat yaitu Mikael Felix Batubara. Jadi, di video kali ini kami mendatangi sebuah tempat yaitu kantor lurah Kelurahan Sunggal yang berada di Jalan Balai Desa, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Kedatangan kami di sini ingin menanyakan apa saja aset-aset yang dimiliki kantor lurah ini agar kami bisa menghitung penyusutan asetnya menurut akuntansi dan menurut perpajakan. Jadi dalam akuntansi, penyusutan dilakukan untuk mencocokkan biaya aset tetap dengan pendapatan yang dihasilkan selama masa manfaatnya. Beberapa metode penyusutan yang umum digunakan dalam akuntansi yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah angka tahun, dan metode unit produksi. Sedangkan menurut aturan pajak di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang PPH dan PMK, penyusutan dihitung dengan 2 metode saja, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Tarif penyusutan menurut pajak dibagi ke dalam beberapa kelompok aset berdasarkan masa manfaatnya. Di dalam setiap kelompok mempunyai tarifnya masing-masing. Nah, nanti kami akan menghitung aset atau inventaris yang dimiliki kantor lurah ini menurut akuntansi dan menurut perpajakan. Jadi, kantor lurah ini memiliki beberapa aset seperti PC atau komputer, printer, meja biro, lemari besi, dan alat kantor lainnya. Aset-aset yang dimiliki kantor lurah ini dikatakan diberi langsung dari kecamatan, di mana terdapat data atau KIR-nya atau kartu inventaris ruangan yang dapat kita lihat pada gambar seperti ini. Nah, dari data ini kita akan menghitung penyusutannya. Pada tahun 2020, kantor lurah Sunggal membeli sebuah mesin pencacah sampah dengan harga perolehannya yaitu Rp24.500.000. Nilai residu ditaksir Rp2 juta dan masa manfaatnya 10 tahun. Perhitungan menurut akuntansi metode garis lurus. Tarif penyusutannya yaitu 100% dibagi masa manfaat atau 10 tahun. Berarti 100% dibagi 10 sama dengan 10%. Untuk biaya penyusutan per tahunnya yaitu 10% dikali harga perolehan dikurang nilai residu. Berarti 10% dikali Rp24.500.000 dikurang Rp2 juta sama dengan Rp2.250.000. Untuk penyusutan tahun 2020 didapat dengan mengurangkan nilai perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Berarti untuk akumulasi penyusutan tahun 2020 didapat Rp2.250.000. Untuk nilai buku tahun 2020 itu dikurangkan Rp24.500.000 dikurang Rp2.250.000. Hasilnya Rp22.250.000. Untuk penyusutan tahun 2021 yaitu dengan menjumlahkan penyusutan per tahun atau 2 kali lipat dari penyusutan tahun 2020. Berarti akumulasi penyusutan tahun 2021 yaitu Rp4.500.000. Untuk nilai bukunya Rp24.500.000 dikurang Rp4.500.000. Hasilnya Rp20 juta. Begitu juga untuk tahun 2022. Berarti untuk akumulasi penyusutannya Rp2.250.000 bisa dikali 3 atau dengan menjumlahkan akumulasi penyusutan dari tahun 2021 yaitu Rp4.500.000 ditambah dengan Rp2.250.000
rupiah. Untuk akumulasi penyusutannya berarti 6.750.000 rupiah. Nilai bukunya 24 juta 500.000 rupiah dikurang 6.750.000 rupiah, hasilnya 17.750.000 rupiah. Begitu juga untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. Nah, untuk metode saldo menurut ganda, yaitu tarif penyusutannya 2 dikali 100% dibagi 10 atau masa manfaatnya sama dengan 20%. Untuk mencari penyusutan tahun 2020 sampai 2029, yaitu dengan 20% dikali harga perolehannya, yaitu 24.500.000 rupiah dikurang 0, hasilnya sama dengan 4.900.000 rupiah. Nah, untuk tahun 2021 20% dikali 24.500.000 rupiah dikurang hasil penyusutan yang tadi yang kita dapat, yaitu 4.900.000 rupiah, hasilnya 3.920.000 rupiah. Untuk tahun 2022 penyusutannya yaitu 20% dikali 24.500.000 dikurang penyusutan tahun 2020 ditambah dengan penyusutan tahun 2021, berarti 20% dikali 24.500.000 rupiah dikurang 8.820.000 rupiah. Begitu juga untuk selanjutnya sampai tahun 2028. Namun untuk tahun 2029 agak berbeda, yaitu karena meskipun dibuat 1.288.334, tapi perhitungannya 657.667, yaitu agar nilai residunya sama dengan 2 juta rupiah. Dengan begitu kita sudah dapat menyusunnya di dalam tahun. Sama halnya dengan metode garis lurus, untuk penyusutan tahun pertama sampai tahun ke-10 kita tinggal menambah-nambahkan penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua, kemudian tahun kedua ditambah dengan seterusnya. Untuk tahun 2020 kita dapat tadi penyusutan untuk per tahunnya yaitu 4.900.000 rupiah. Berarti untuk nilai bukunya kita tinggal mengurangkan 24.500.000 rupiah dikurang 4.900.000 rupiah, hasilnya 19.600.000 rupiah. Untuk tahun 2021 kita tinggal menambahkan, kita sudah dapat tadi untuk penyusutan tahun 2021 3.920.000 rupiah ditambah dengan penyusutan tahun 2020 4.900.000 rupiah, akumulasi penyusutan tahun 2021 yaitu 8.820.000 rupiah. Untuk nilai bukunya 24.500.000 rupiah dikurang dengan 8.820.000 rupiah, hasilnya 15.680.000 rupiah. Nah, begitu juga untuk sampai tahun 2029. Saya ulang lagi, penyusutan tahun 10 atau tahun 2029 dibuat 1.288.334 rupiah, walaupun perhitungannya 657.667 rupiah, yaitu agar nilai residunya sama dengan 2 juta rupiah. Kita bahas penyusutan menurut pajak. Untuk mesin pencaca sampah ini masuk ke dalam kelompok 2. Itu berarti masa manfaatnya 8 tahun dan tarif penyusutan per tahunnya 12,5% per tahun. Untuk biaya penyusutan per tahunnya 12,5% dikali 24.500.000 rupiah sama dengan 3.062.500 rupiah. Ini berbeda dengan penyusutan metode garis lurus menurut akuntansi, di mana kalau pajak nilai residunya ditiadakan, kalau menurut akuntansi itu dipakai. Sama halnya dengan yang tadi kita sudah bahas, untuk akumulasi penyusutan per tahunnya kita tinggal memasukkan
biaya penyusutan per tahunnya ke dalam akumulasi penyusutannya. Yaitu untuk tahun 2020 akumulasi penyusutannya 3.062.500, untuk nilai bukunya 24.500.000 rupiah dikurang 3.062.500, hasilnya 21.437.500 rupiah. Begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya sampai tahun 2026. Namun untuk tahun 2027 nilai bukunya sama dengan 0, karena di dalam pajak nilai residu tidak diakui. Nilai residu hanya berlaku untuk akuntansi saja. Untuk metode saldo menurun ganda, yaitu dengan mengalihkan 2 dikali tarif penyusutan metode garis lurus, yaitu 12,5%. Tarif penyusutannya berarti 25% per tahun. Untuk penyusutan tahun 2020, kita tinggal mengalihkan 25% dikali 24.500.000 rupiah. Untuk tahun hasilnya 6.125.000 rupiah. Untuk tahun 2021 kita mengalihkan 20% dikali 24.500.000 rupiah dikurang dengan penyusutan tahun 2020, yaitu 6.125.000 rupiah. Hasilnya 4.593.750 rupiah. Untuk tahun 2022 sampai tahun 2026 cara pengerjaannya sama saja. Namun untuk tahun 2027, karena penyusutan tidak bisa lebih kecil dari 1 tahun, pada tahun terakhir atau tahun 2027 seluruh sisa nilai buku langsung dibebankan sehingga nilai buku menjadi 0.